Misalnya kamu punya data yang kesimpan di file CSV. Nah, kamu pengen ngolah data itu pakai SQL. Entah itu karena datanya besar, atau misalnya kamu emang lagi pengen belajar SQL aja. Untuk bisa ngelakuin itu, kamu harus upload datanya ke dalam database. Nah, di video kali ini aku bakal bahas gimana caranya kita bisa manfaatin Snowflake, salah satu data warehouse, dengan cara kita upload file CSV tadi ke dalam Snowflake. Jadinya kita bisa pakai SQL buat ngelola datanya. Langsung aja ya. Nah, asumsinya di sini kamu harusnya udah punya Snowflake. Jadi kalau misalnya kamu udah punya Snowflake, kamu bisa login aja ke Snowflake kamu. Posisinya nanti kayak gini, ini halaman utama Snowflake. Dan nanti ada beberapa file yang bakal kita coba untuk upload. Nah, ini dia. Kita akan ada 8 file. Dan ini ada contoh dokumentasinya. Jadi dia ada data tentang Superstore ya, yang udah dipecah-pecah. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabel. Kita bakal cobain untuk upload beberapa tabel ke dalam Snowflake. Oke. Nah, balik lagi ke Snowflake. Di sini untuk pertama kita harus siapin aja. Kita bisa bikin database-nya dulu atau kita bisa langsung upload. Nah, untuk upload filenya kita bisa langsung klik di sini aja. Terus kita browse. Nah, kita mau ambil yang mana? Misalnya di sini kita mau ambil yang tabel orders dulu ya. Nah, kita ambil, terus kita open. Di sini ada beberapa opsi. Pertama, kalau misalnya teman-teman udah punya database, teman-teman bisa pilih aja database-nya. Ya, ini belum ada kebetulan. Atau kalau misalnya baru, kita bisa bikin aja plus database di sini. Misal kita kasih nama Superstore gini ya. Oh, salah. Superstore. Udah, tinggal create aja. Nanti dia bakal bikin database baru. Terus kita mau simpen data ini ke tabel apa. Nah, itu ada di sini pilihannya. Kalau ada tabelnya bisa langsung, kalau nggak ada ya udah kita bisa create new table, namanya misalnya apa? Kita samain dengan nama di sini. Orders. Oke. Tinggal next aja. Nanti dia akan masuk ke tampilan selanjutnya. Di sini dia akan cek ya, dia akan cek datanya. Nah, kita bisa konfigurasi kalau misalkan apa yang dia cek itu tidak sesuai. Jadi kayak dia udah berusaha otomatis dulu buat nentuin kayak tipe datanya itu apa. Terus dia kasih nama kolomnya, dia juga kasih apa namanya ini kayak contoh sampel datanya lah di situ. Jadi kita bisa validasi, kita bisa cek. Nah, misalnya kalau datanya nggak sesuai, kita tinggal ganti aja. Ini misalnya mau varchar, kita ganti jadi yang lain juga boleh. Atau misalnya ini ada tanggal, kita mau ganti kayak jadi time. Cuman kan nggak cocok ya, ini harusnya bener-bener udah date. Itu tinggal kita atur-atur aja di sini. Nah, kalau mau ganti kolom name-nya tinggal diganti namanya. Ini kita bisa ketik, misalnya order date ini kita mau ganti jadi tanggal gitu boleh. Ya. Nah, ini kalau kita mau maintain nama aslinya tinggal ya udah biarin aja. Terus di sini ada beberapa setting yang bisa kita atur. Pertama adalah format filenya. Kita bisa lihat ini karena kita tadi filenya CSV, ya udah tinggal CSV aja. Kalau ada yang lain ya udah tinggal diganti aja. Tapi dia biasanya udah langsung otomatis ya untuk identifikasi. Terus ini bisa diklik untuk ngatur yang lainnya. Nah, ini mulai dari header, kita bisa lihat apakah data kita ada headernya atau enggak. Kalau nggak ada ya udah ntar dia bikin kolom sendiri nih C1, C2, C3. Tapi kan kita ada ya. Jadi klik aja first line content header, artinya di baris pertama itu adalah header kita. Nah, makanya dia bisa baca kolom name-nya. Terus delimiternya atau pembatas antar recordnya ya. Kalau CSV kan kita pakai koma. Tapi kadang ada yang pakai tab atau pakai semikolon, bisa diganti-ganti di sini. Habis itu trim space, kalau ada space yang atau ada spasi gitu ya, nanti dia bakal hilangin. Kalau ada CSV yang dikasih quote, dia juga bisa pakai ini ya, default juga. Terus kalau invalid dia bakal replace. Date formatnya bisa auto, tapi kalau misalnya nggak auto, kita bisa atur sih. Kadang kan gini ya, di file Excel gitu ya, atau di file CSV teman-teman, format tanggalnya bisa beda-beda. Ada yang kayak gini nih, tanggal, bulan, tahun. Ada yang kayak gini pakai titik, ada yang pakai garis miring. Nah, kadang kalau misalkan nggak sesuai, dia nggak kebaca. Nah, ini kan karena kita bisa lihat ya, 2022-07-31 dia udah ngebaca format yang kayak gini, yang YYY MMDD. Nah, nanti tinggal diatur-atur aja sesuai dengan data teman-teman, gitu. Sisanya sama. Terus di sini ada juga kalau misalkan ada error itu ngapain? Nggak usah di load, jadi dia kayak cek dulu terus di abort gitu ya, atau kita mau upload yang nggak error aja, nah kita bisa pakai yang ini gitu. Cuman ya biar aman mendingan pakai yang abort aja biar kita bisa yakin data yang kita masukin itu sesuai. Udah, kalau udah tinggal klik load aja.
Kita tinggal tunggu sebentar, nanti kalau udah nih 25.000 baris udah ke import. Kita bisa query datanya misalnya ya. Nanti dia bakal bikin worksheet baru. Nah udah nih dia bikin sampel. Nah ini karena baru, hapus saja. Kita bisa langsung jalanin query-nya. Tadi kita simpan di database namanya Superstore. Teman-teman bisa lihat udah ada database Superstore di sini. Dibuka. Nah ini ada public. Terus ya udah ada tabel order tadi ya. Nah ini kita bisa lihat ada 25.000 row. Dan ini contoh datanya. Kita ambil sampel. Seperti itu. Gampang kan? Nah misalnya kita coba satu kali lagi ya. Balik lagi ke home. Terus ini upload local file. Ada quick action. Atau kalau misalnya nggak ada ya bisa ke sini. Add data. Ini cara kedua. Masuk dari add data sini. Terus nanti kita ini. Load data into a table. Nah yang ini ya. Terus tinggal pilih aja. Tadi udah order. Habis itu kita misalnya apa? Produk kali ya. Kita masukin produk lah. Open. Terus udah database-nya karena tadi kita udah punya. Tinggal pilih aja Superstore. Terus skemanya public. Kalau ada yang lain tinggal pilih, tinggal ganti-ganti aja. Nah, habis itu bikin tabel baru nih, namanya products. Products. Oke. Next. Nanti dia cek lagi seperti biasa. Kalau ada yang nggak cocok, kita bisa ganti-ganti nih ya. Kita bisa lihat tipenya. Ini text, ini varchar atau karakter juga. Ini ada number juga. Atau kalau misalkan nanti ada yang lain bisa diganti-ganti di sini. Ada macam-macam. Oke, nggak ada masalah. Oh iya, ini tadi belum diklik ya. Show SQL. Nah, dia kayak ngebikin SQL-nya sebenarnya. Nih, create table dulu tadi ya, karena kita mau create baru. Terus dia bikin temporary file format. Di sini, ini konfigurasinya. Terus ya udah, dia pakai copy into. Jadi, kolom-kolomnya. Nah, ini nggak perlu paham kalau mau di-explore juga nggak apa-apa. Tapi intinya, kita bisa hide lagi. Kita bisa tinggal klik load. Nah, ini tabel kedua lagi kita masukin. Ini ada 10.000 baris. Oke, kita bisa dan aja, kita bisa lihat di sini. Tadi public, sekarang ada produk. Nih, udah ya. Di order sini cuman sayangnya di order kita nggak ada data produknya ya, nggak ada relasi ke produknya. Kalau nggak ya kita bisa join aja sih. Ini customer aja sih. Tadi harusnya kita cobain customer, tapi anyway nggak apa-apa. Itu yang harus dilakuin teman-teman kalau misalkan mau masukin data, tinggal di upload aja semuanya. Nanti jangan lupa pastiin untuk nama database-nya, tabelnya kalau misalkan ada, bisa di-append juga bisa kalau mau ditambahin lagi. Terus, I think itu aja gimana caranya kita bisa upload file CSV ke dalam database Snowflake. Yang mana nanti kita bisa pakai SQL buat ngelola datanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat dapat video-video tentang data lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.